Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan anak usia dini dengan nomor induk mahasiswa 8620 7181 50027 akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah peningkatan pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, MPD. Peningkatan kegiatan anak usia dini. Untuk meningkatkan kegiatan anak usia dini, yang perlu diperhatikan pertama kali yaitu tentang perkembangan bahasa. Meliputi 4 pengembangan yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Pengembangan tersebut harus dilakukan seimbang agar memperoleh perkembangan yang optimal. Anak usia dini pada umumnya telah mampu mengembangkan keterampilan berbicara melalui percakapan kepada orang lain. Mereka dapat mengaplikasikan bahasa dengan beberapa cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk 1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Menurut Suyadi dan Ulfa tahun 2013, nomor 17, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, emosi, fisik, dan motorik. Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia yaitu ada tenaga pendidik, kurikulum, standarisasi, kompetensi, prinsip pembelajaran, dan suasana pembelajaran yang kondusif. Peran guru adalah sebagai motivator agar anak semangat dan antusias dalam bermain, dan sebagai inspirator agar anak dapat menunjukkan bakat dan potensi yang ada dalam diri anak. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran anak usia dini yaitu TIK menjadi teknologi yang membantu guru untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan juga sumber belajar. Model pembelajaran BCCT atau Beyond Centra and Circle Time merupakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan minat anak. Proses pembelajaran berpusat pada sentra main dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, pijakan setelah main untuk mendukung perkembangan anak. Model pendidikan sosial finansial untuk anak usia dini atau Diksofia merupakan model yang memberikan panduan pada pendidik PAUD dalam melaksanakan pendidikan sosial finansial di lembaganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan perilaku anak yang berhubungan dengan sosial finansial anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA, pendidikan anak usia dini, kelompok bermain, taman kanak-kanak adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak usia dini yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pendidikan pengurangan risiko bencana atau Purina pada anak usia dini yaitu sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah komunitas lembaga pendidikan
anak usia dini. Pembelajaran model STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Matematik. STEM pada pembelajaran artinya pembelajaran yang ayah bunda berikan pada anak dapat menstimulasi sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Dengan menggunakan pendekatan STEM ini, siswa akan terlibat dalam berbagai disiplin ilmu secara bersamaan. Mereka belajar untuk melihat masalah dari berbagai perspektif yang berbeda. Pendekatan ini mempersiapkan siswa untuk tantangan sejati dunia yang semakin kompleks. Salah satu mutu layanan PAUD yang nantinya akan berpengaruh terhadap kreativitas anak usia dini dapat terwujud melalui beberapa cara atau upaya, yaitu memberikan pilihan bagi peserta didik, baik yang cepat maupun yang lambat, dalam melakukan proses pembelajaran. Upaya tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu kreativitas anak usia dini, yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas pembelajaran dan menjadi sumber belajar. Karya nyata. Dalam menciptakan suatu karya nyata, bukan hanya kreativitas yang akan berkembang dengan baik, tetapi juga kemampuan kognitif anak. Memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan gairah anak sebagai teladan yang dijadikan figur dan bahan percontohan di sekolah. Analisis program pendidikan anak usia dini. Bentuk program pendidikan anak usia dini sangat penting bagi tumbuh kembang anak, agar anak dapat mengenal segala sesuatunya melalui lembaga pendidikan baik yang formal maupun yang non-formal. Adapun bentuk program untuk anak tersebut adalah pendidikan keluarga 0-3 tahun, taman penitipan anak atau daycare, kelompok bermain 3-4 tahun, taman kanak-kanak, TKA, Taman Kanak-kanak Al-Quran, TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, dan sekolah dasar. Bentuk-bentuk program pendidikan tersebut sangat dibutuhkan oleh anak untuk memajukan dan mensejahterakan hidupnya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, negara, dan agamanya. Aktivitas belajar anak dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada. Contoh media dan sumber belajar yaitu ada media pembelajaran, media video, media 3 dimensi, e-learning, media grafis, dan media presentasi. Dampak positif internet bagi anak adalah sebagai sumber belajar. Kemudahan mendapatkan informasi dan pelajaran melalui internet membuat anak lebih mudah dalam belajar. Dampak negatif internet bagi anak diantaranya bisa mengalami gangguan mental, menjadi pelaku atau korban bullying, terbiasa dengan ujaran kebencian maupun kekerasan. Kesimpulan, kehadiran guru dalam proses pendidikan masih tetap memegang peranan yang penting. Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan sesungguhnya terletak di pundak guru. Bahkan baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidik, hakikatnya ada di tangan guru. Sebab sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas. Demikian presentasi untuk tugas ujian akhir semester dari saya, Endang Kusuma Dewi. Mohon bimbingan dari Ibu dosen, Ibu Hani Ari Rahmadi MPD. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.